Nanti kita di sini latihan dan saya akan sedikit mungkin ya melakukan penyeimbangan lah di sini. Karena emang terasa ya nggak seimbang ya, terasa banget kan? Timpang. Ya, Sampurasun. Malam ini kita mau coba latihan malam. Kenapa latihan malam? Ya sebenarnya siangnya habis waktunya, jadi kita latihan malam ke Gunung Sadu. Mudah-mudahan dengan situasi malam bisa lebih tidak konsen lagi ya. Tapi kita mau cobalah dengan situasi yang beda gitu ya. Malam Jumat lagi. Yudi belum kawin lagi. Ya mudah-mudahan dapat berkah lah. Kayak gitu ya, kita mau muncak sekarang. Yuk guys. Yuk. Yuk. Bisa bantu Jut. Yuk. Wah, siap. Batu iya hungkul. Batu anomali. Kan yang di jemaah dulu gitu. Karena itu jangan nyala semua. Ya, pas ini bantu dikit-dikit itu. Turun center ciri gitu. Jadi Kang Yai pada kemana Kang Yai itu? Mau camping, mau ini mau ngelewat. Ngelewatnya? Ya. Kita nonton lampu. Ini yang kita cari. Terus ada itu. Ini video mau di standbyin aja terus sampai baterainya belum. Makanya latihan tuh habis tepang ya. muat lah. Hah?
Ayo, iya deh. Wah tuh karena kameranya ada menteri sampar, ada menteri itu sebanyak deh ya. Periksa surut harita kita pergi sepeda kita. Oh di Sanggit. Iya replika Roblos. Sekarang ya bisa om sepeda. Air Roblos kan 300.000. Tanah ini dijual kan? Nih. Emang iya sanes pemerintah gitu kan? Warga berarti? Oh. Ambil gambar ya, Bay? Masih? Kan dia baterainya nggak satu pas. Ya makanya baterai bakal aku. Karunya. Kena kameranya tapi ngali lebar. Oh iya kan nila. Masih ada 1000-an anak tangga. Hup. Di depan udah sampai ya. Cangkeng yuk. Non? Cangkeng. Segala kerasa, Bay, misalnya mah. Obat jadi sidangnya persediaannya. Karantin. Oh. Buat ini. Ada neng. Pelan-pelan sih aku. Bukan sampai. Nah ke Cerman nih Kang. Oh, pencet. Modalna. Oh. Mode SOS. Coba diukur dulu nanti itunya. Suaranya. Ya.
mau ini di batu atau di udara. Melebur ke anak ya, jadi gimana kan? Dodol. Ya gimana Nela? Hah? Sampai? Reportase dari. Minum. Ya, kita udah di puncak. Kalau malam ternyata begini ya, di Sadu itu. Nanti kita di sini latihan, dan saya akan sedikit mungkin ya melakukan penyeimbangan lah di sini. Karena emang terasa ya nggak seimbang ya, terasa banget kan, timpang, ya gitulah. Coba diukur itunya. Yang aku kan Kang? Hah? Saya. Coba diukur Kang ya. Kuat? Iya. Saya pakai tangan mas cari itu saya cuman aja. Baru nyampe guys. Tiba di Gunung Sadu. Berapa? Itunya. Tunggu bentar dulu. Kalau menurut saya sih normal aja sih di udaranya. Cek dulu. Kita cari yang udara yang lebih kuat aja. Udaranya yang lebih kuat. Normal. Normal kan udaranya. Coba di batu. Mana sih pada? Hah? Iya. Segitu ya. Ini itu cenah. Mana? Ya. Bawah. Ya. Itu kan batunya ya. Coba udaranya di sini nih, kita sini sampai ke Sapraya. Di mana? Sini. Sini. Malah kecil ya. Kecil. Oh, di bawah di sini. Kecil ya. Kecil normal. Kita cari yang udaranya rada gede biar buat lagi. Kalau nggak sebelah sana dan di udaranya. Seru banget. Tadi di itu tuh Kang Pepe dah. Mana? Cing. Sama di udaranya, berapa di udaranya? Jangan terlalu tinggi. 35, 34, 100 lebih, 130-an, 35, 37, 40, 40. Coba di sebelah sana tuh. Cari udara yang lebih tinggi aja lah. Buat latihan. Cari yang lebih kuat. Pantat semua.
standar. Hah? Standar. Standar. 40. Berapa? Coba yang cari potensinya paling tinggi deh. Mana nanti saya bantu. Jadi yang potensinya sini, kalau di sini 37, coba cari-cari dulu. 8, terus 9. Dengan 7, dengan 6, dengan 5. Ini malah agak kecil. 35, 36, 37. Ya. Berapa? 40-an. 40. Iya, ya seperti inilah sekarang energi sadu. Ini kan saya bantu. Coba di sini. Coba di sini. Di pohon-pohon. Bawah. Sama tadi. Jadi kalau klaim bahwa di sini udaranya beranomali tidak bisa ya, tidak bisa dibenarkan juga ya. Ya batuannya memang beranomali, tapi latihannya kalau mau memanfaatkan anomalinya kudu ada bloknya batu. Jadi lamun orang latihan di udara lagi ya seru aja latihan di tempat lain. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba. Coba. Iya latihannya. Ya latihannya kudu badinya goler. Saya nggak suka. Yang mana? Saya tadi. Gua. Berapa? Hah? Anak gua berapa kan? Gua coba gitu, tapi kamu di bawah tuh. Enggak. Murah. Sampai 50 mbak. Sini. Situ. 30-an. 40-an. Kilo 45 itu di mana? 4 kilo. Itu dikit sih. Ya, Sudah yuk latihan yuk. Baru 16 menit, ayo. Kita coba setengah jam aja, Cas. Tapi semua meningkat ya. Ya meningkat. Coba yang di batu-batunya meningkat juga kan? Sok terusin lanjutin, saya bantu dari sini. Oh, ini batuannya 8, 7, 8. Ini meningkat sih jadi 100 ya, jadi 100 tadi kan nggak nyampe 100 di sini tadi. Sekarang sih udah 100 lebih, 101, 108.
jadi itu batuan. Itu juga tadi meningkat, tadi berapa ya? Telah dibuka lagi rekaman yang tadi. Ini sekarang jadi 112. 118. Ada perubahan? Jadi meningkat juga di sini tadi. Di sini 120 lebih. 100. 10. 10-an lah, 24 ya. Itu terus meningkat lah. Tadi di sini 40-an sih. Ya. Terusin yang lain. Nah, ini gedean nih. 552 sekarang. Iya, coba di situ yang tadi 42. Tuh 50. Heeh. Kita perbaiki dulu udaranya ininya. Tapi naik turun sih, fluktuatif gitu. Ya emang sih, tapi kan cenderung meningkat lah. Dia meningkat. Nah, cuman nggak stabil aja sih, tapi meningkat. Oh, ini 46 cuy. Ini, oke. Saya jelasin sedikit ya. Bahwa kesemestaan atau alam ini itu sebuah sistem. Karena sebuah sistem, dia punya cara kerja. Nah, cara kerja dari alam itu yang berisi informasi. Paham nggak sampai situ? Bisa. Teknik nyisih make naon, memanfaatkan naon. Cai larenya. Nah, habat nyisih memanfaatkan cai, bukan memanfaatkan tanah. Karena nama kotor kalau pakai tanah. Bukan karena itu, tapi karena sifat dari Air. cai, yaitu melarutkan, ya kan? Iya. Dan seterusnya. Nah, kira-kira siapa dulu yang pertama kali menemukan bahwa air itu cara kerjanya bisa melarutkan? Ya tentu orang yang memikirkan saat itu. Nah, itulah cara kerja orang itu menemukan cara kerja semesta bab air, yaitu bisa melarutkan, kan gitu ya. Akhirnya kemudian karena orang itu memahami, oh cara kerja semesta bab air teh kieu, bisa dipakai nyesel, bisa dipakai ninyuh mie, ninyuh kopi dan yang lain-lain. Pertanyaannya, siapa nu ngajarkeun cai bisa dipakai ninyuh kopi? Pertama-tama baheula nyatos ti Allah, cuman kan ada prosesnya. Ya orang yang memperhatikan kinerja air kan, gitu. Sedangkan air adalah bagian dari semesta, dia punya tata cara, punya sistem. Nah, apakah cara semesta harus seperti ini, nyemplung gitu? Enggak. Semesta itu ada yang material, ada yang non material. Yang material kayak air tadi, cara kerja air. Kenapa plastik yang dipakai bungkus? Ya kan? Kenapa? Kenapa kain yang dipakai baju untuk plastik? Nah, itu kan karena semua karena sifat-sifat kinerjanya. Cocoknya untuk apa, bisa dipakai apa, dan seterusnya. Nah, ternyata dengan cara kita memahami cara kerja sesuatu, kita kemudian jadi tahu manfaatinnya gimana. Nah, itulah yang disebut menyatu dengan semesta sebenarnya. Nah, sampai ada manfaatnya, gitu loh. Nah, terus bagaimana kan cara mempelajari yang non fisik? Non fisik itu sistemiknya.
Ya tentu karena non fisik harus ditangkap dengan yang non fisik juga. Apa? Indra yang mengurusi non fisik, yaitu rasa kan, gitu loh. Nah sekarang coba kita belajar step-stepnya dulu, tahapan-tahapan. Misal saya ingin kita sekarang merasakan bagaimana angin itu bekerja. Bagaimana angin itu bekerja. Itu masih fisik angin kan, tapi sudah lebih halus lah. Nah caranya bagaimana? Ya tentu kesadaran hadir dulu. Pertama, sok hadirkan kesadaran. Hadirkan kesadaran itu maksudnya pikiran dan perasaan menyatu dalam tubuh untuk ngalalayang kemana-mana. Oke, terus silahkan rasakan anginnya dan perhatikan bagaimana angin itu bergerak, bagaimana angin itu, apa yang menyebabkan bergerak, dan bagaimana. Perhatikan sistemnya yang mengatur pergerakan udara itu. Sok, perhatikan benar-benar. Rasakan udaranya, perhatikan bagaimana dia bekerja. Menyentuh kita, kemudian dia pecah. Tuh, ada kan tuh. Terus perhatikan sampai menemukan cara kerjanya. Terus perhatikan cara kerjanya. Perhatikan udaranya, perhatikan bentuknya kayak apa, dan seterusnya bagaimana dia bergerak, apa yang membuat dia bergerak, dan seterusnya. Coba perhatikan bagaimana dia bekerja. Perhatikan, terus perhatikan, teliti.
Stop. Kang Pepi gimana? Apa yang hasil pengamatan? Iya, tentang udara dan angin ini terdeteksi apa yang bisa diamati dari itu? Jadi kan si udara teh udara yang bergerak kan jadi angin gitu ya. Nah, kita mikir eta kumaha buat bisa bergerak, terus awal mulanya gimana gitu sehingga dia teh bisa bergerak, apa yang menyebabkan dia bergerak. Terus hasil pengamatan mah dari teh karena suhu itu meureun ya. Tapi saya sementara begitu, jadi antara perbedaan suhu jadi karena terjadi jadi akhirnya ada pergerakan. Tapi analisa sementara. Ya, terus apa yang bisa dimanfaatkan dari analisa Kang Pepi itu? Jadi kalau kita bisa menggunakan suhu itu, kita bisa mempergerakan si udara itu. Oke. Analisa Kang Pepi ya. Benar salahnya harus dibuktikan lagi nanti. Iya. Kang Yudi kumaha? Saya mah yang ngerasa gitu jadi ruangan itu dikelilingi udara. Terus? Tapi pas saat ada jadi angin, tak nggak tahu itu apa yang menggerakkan si udara jadi angin itu belum sampai. Gini aja, bagaimana cara bergeraknya udara? Kayak ngalir gitu Kang. Ngalir. Terus? Iya, cuman pas ditelusuri yang ngegerakin itu teh belum. Emang Yudi nelusurinya kemana? Ya kenapa bisa bergerak gitu saya. Oh, kenapa sih? Ya. Tapi belum, berarti kudu di tangan deh nya. Iya. Nah, PR. Cuman yang terasa mah kita teh padat sama udara gitu. Ya. Jadi cara kerja udaranya belum paham. Iya, bisa jadi angin itu Kang. Bisa jadi angin. Ya. Teh Neng kumaha? Sama. Teh Nila? Ya. Penyebabnya saya belum tahu. Cuman proses kerjanya si angin udara bergerak tuh ya seperti kata Pepi tadi, yang harusnya perubahan suhu, jadi yang membuat si itu berubah, pindah, menyatu, buyar itu lagi gitu, kayak gitu. Baik. Jadi agar yang kita teliti itu bisa sampai kita mengendali gitu ya, itu harus sampai benar-benar paham semuanya kan. Nah, disitulah yang namanya blending. Kita biar paham udara bagaimana, kita kan harus menyatu dengan udara itu, kita harus jadi udara itu. Jadi nanti kalau kita udah jadi udara itu, kita tahu kumaha-kumahana. Setelah tahu kumaha-kumahana, bisa memanfaatkan gitu, bisa memanfaatkan celah-celahna, apal selahna gitu loh, ngerti deh. Apal selahna kumaha. Ibarat mobil orang nyaho ngeremna kumaha, ngegasna kumaha, mundur ke dana kumaha, majuna kumaha. Ah, di situ penelitian. Penelitian itu harus dengan manunggal, dengan menyatu, dengan ngeblend. Ngeblend dengan alam. Alam itu banyak sekali itemnya. Ya kan? Ini baru angin aja belum tamat nih. Belum airnya, belum apanya lah segala rupi gitu. Belum energinya, belum tanahnya. Jadi enggak, yuk kita blending dengan alam tiba-tiba begitu. Enggak gitu. Lagi-lagi enggak gitu. Lagi-lagi enggak gitu, enggak. Dipahami gitu dulu ya. Iya, satu-satu unsurnya. Kayak kemarin kita pohon, sok pahami dulu. Sampai kita ngerti kinerja pohon. Makanya ada yang bikin pupuk, ada yang karena nggak ngerti kinerja pohon, untuk tumbuh dia butuh begini. Ada yang bikin pupuk, ada yang harus nyiram, ada yang ini itu karena ngerti cara kerja pohon. Gitu. Nah, tugas kita tuh itu biar kita ngerti, bisa memperbaiki, menjaga semesta ini, kudunya cara kerjana. Iya kan? Kumaha rek ngajaga itu nyaho cara kerjana. Akhirnya juga tempat ini anu kuduna dilestarikan rusak. Karena yang kesini mungkin termasuk kita tidak mengerti cara kerja tempat ini, sehingga sahabak-habakna gitu. Gitu ya. Paham ya? Oke. Lagi yuk. Sekarang kita ngerasain yang lebih luas. Kalau tadi mah cuma angin,
sekarang coba kita merasakan alam dalam bentuk kesatuan yang namanya semesta, gitu ya. Jadi caranya ya blend dia, ya leburkan diri kita ke semesta itu. Nanti Anda tahu kenapa ada orang, kenapa harus ada orang di planet ini, gitu loh. Karena kita kan bagian dari keseimbangan semesta itu. Sok dirasakan bagaimana sih sebenarnya alam ini bekerja. Alam dalam bentuk kesatuan ya, bukan satu-satunya, bukan satu unsur-unsurnya, bukan. Sok mangga. Coba bagaimana sih sistem ini bekerja? Cok. Dah dulu tong peting-ting di sini pika subuh. Cuma tapi kerasa tuh paham tuh yang dicari, yang dirasakan paham tuh. Oh, naonnya ya nak. Ya, tadi naon. Ya kan tadi teh mencoba menganalisa kinerja alam semesta gitu, secara keseluruhan. Nah, ya akhirnya kan karena di ini teh banyak unsur gitunya dari ya, semuanya lah banyak. Nah jadi semua unsur itu saling keterkaitan gitunya, dan yang kedua perlu ada kan gitu. Jadi lamun salah satunya hilang tidak akan stabil gitu. Jadi agar itu terus berjalan maka semua unsur itu harus ada. Terus untuk saling yang menyeimbangkan lah bahasanya. Ya, misalnya binatang nah, manusia nah, terus tanah, pohon semuanya. jadi intinya hukum semesta itu Hukum semesta non. iya berlaku atas dasar non. Pertanyaan aku mah pertanyaan. ya kan tadi cenah Kang Pepi ini kudu lengkap, kudu ini, kudu itu, kudu ini, kudu itu. Ya. Berarti hukum semesta berlaku atas dasar apa? Atas dasar saling menjaga. Keseimbangan, sebab akibat. Kerasa sebab akibatnya. Iya. Benar. Oke, Kang Yudi kerasa sebab akibatnya.
Aku mah saling Kang, yang Saling kumaha. ya kayak mata rantai gitu, saling kayak ekosistem gitu saling manusia, hewan, tumbuhan gitu. muter itu Kang. Ntar terus teneng sami. Ya gitu. Tenila sami. Kumaha karaosna? Tidak bisa berdiri sendiri gitu Kang. Membutuhkan, saling membantu, saling mempengaruhi. Saling membutuhkan, saling membantu, saling mempengaruhi. Kang Akbar? Poek. Tuh kan. Terus? Jadi kalau gitu, kita harus bagaimana? Kita ada di rantai mana? Kita harus bagaimana? Ya, kita melaksanakan semestinya manusia. Nya semestinya manusia itu tiga kumaha. Penyeimbang, menjaga keseimbangan kan. Menjaga keseimbangan. Nah mungkin bedanya manusia dengan yang lain Ekosistem. kan jika hewan mah kan sebatas dia mempertahankan hidup lah kan gitu ya. Misalnya harimau kan makan mata rantai misalnya. Dia mah sebatasnya hanya untuk bertahan hidup gitu nanti. Mau bahasanya mau ngelelewihan gitu, mau ngerusak alam gitu, mau kan gitu. Nah, tapi kalau manusia mah akhirnya kan karena diberikan kecerdasan gitu, punya kelebihan apa? Pikiran dan sebagainya. Kecerdasan gitu. apa kebodohan itu teh? Seimbang. Ya kecerdasan tapi bodoh. Itu nama punya akal dan sebagainya lah gitu. Gini deh, kalian paham nggak apa yang sebenarnya ingin kalian pelajari? Paham nggak? Paham. Apa? Ya kita teh harus tahu Fungsi dari lingkungan kita tempat hidup biar kita bisa mengerti cara kerjanya dan bagaimana kita harus fungsi sebagaimana mesti. ya tahu cara kerjanya biar kita tahu mengelolanya Iya. Nah itulah tujuan dari hidup. blending. Gitu ya. Biar kalian paham blending itu apa. Saya sudah jelaskan mekanismenya dari awal. Sekarang saya jelaskan ujungnya. Jadi hilirnya saya kasih tahu. Hulu apa hilir sih awalnya? Hulu nah saya kasih tahu. Hilirnya saya kasih tahu. Harapannya kalian bisa memahami proses dari hulu ke hilirnya ngaran blending teh juga kumaha. Karena blending itu teknik awalnya adalah kesadaran, ujung-ujungnya adalah memahami. Berarti blending adalah sebuah kegiatan apa? Kan bukan kegiatan merasakan energi alam. Proses. Gitu ya. Bener kan? Iya. Kang Diki katanya menemukan teknologi ABCD karena kan dia memahami sesuatu, ngeblend dengan sesuatu, akhirnya memahami gitu. Nah, pertanyaannya kita bagaimana? Ahli-ahli yang bisa bikin HP. Kenapa HP itu ada plastiknya, ada kacanya, ada softwarenya, ada apa ini tuh? Karena dia memahami cara kerja plastik, cara kerja ini itu. Bener kan? Nah, harusnya kita sama melakukan hal itu. Jadi direkam tuh ya. Direkam. Jadi Kayak itu dari sensor. Nah, kalau Yudi tahu cara kerja sperma, karena kan bisa jadi anak dan seterusnya, kan gitu kan? Dia tahu kalau jadi anak itu bakal diurusin dan seterusnya. Jadi minimal pakai bungkus kan gitu. Tapi bagian itu apa? Melendung di mana-mana, kan gitu efeknya. Iya. Nah, jadi blending adalah sebuah upaya gitu ya untuk bisa memahami itu. Kenapa sih harus blending? Biar bisa merasakan, mengetahui, tuntungnya paham. Kalau sudah paham ya kita bisa berbuat apa saja nanti. Gitu, berkait hal yang kita pahami itu. Nah, jadi kalau blending itu seperti itu, mungkin tidak sesederhana itu gitu loh. Saya kekehnya menyampaikan ini, kekeh saya menyampaikan ini. Kenapa? Itu kunci. Kalau pemahaman di situ natos lepat, atos kaditunan tong harap menemukan yang benar, jangan berharap. Karena paham di situ udah salah. Kalau kalian memahami blending adalah mengikuti gerakan energi, itu sudah salah total.
Sedangkan blending sebenarnya adalah bagaimana kita menyatu dengan sesuatu sehingga kita bisa memahami bagaimana sesuatu itu bekerja. Gitu. Seperti didinya naonnya main game. Kan harus menyatu dengan game itu ya. Ngerti ngamun tahun mah namun game gegelutan najong nu mana nu dipencet dan seterusnya. Kan kudu diajar heula meureun. Diselami heula eta on kieu mun main PS-nya kieu L1 R1 nu mana kan gitu. Sehingga Anda bisa bermain dan menang. Mau ujug-ujug main jebret-jebret kan tidak. Nah, itulah blending. Nah, berawal dari pikiran itu, coba deh mulai pelan-pelan kayak cahaya. Merasakan cahaya gini tuh jangan cuman cahaya hungkul, enggak, tapi rasakan sebrotan anak, rasakan bagaimana cahaya itu merambat. Kenapa makin sini makin memudar bukan memedar. Kenapa makin sini makin melebar gitu. Nah, kan nggak pernah selama ini kayak gitu ya. Nah, coba deh kayak gitu, mulai seperti itu. Ini saya lakukan dari zaman saya SMA kelas 1. Sebelum saya mengenalkan Diki udah saya lakukan, namanya mengidentifikasi. Bahasa kerennya profiling. Kan memprofile, mengidentifikasi. Di profile tekniknya kan umur, lahir gitu kan. Nah, profiling, apa yang di profiling? Universe. Tapi universe bukanlah, universe itu satu sistem besar, di dalamnya penuh dengan subsistem. Gitu loh. Jadi untuk bisa mengetahui sistem yang besar, sok atuh dipretelan hiji-hiji. Sangkan bisa ngabenerkeun radio, pretelan hiji-hiji naon wae si jerona. Bener kan? Karek nyaho lamun kieu ieuna nu rusak, lamun ieu antenana nu rusak, nyaho karek. Entu ujug-ujug, blong, rasain. Ngapain? Hei, keur naon we? Gitu loh. Lagi-lagi saya usil karena memang ini harus bener dulu pemahamannya. Bener. Gitu, pahamnya? Iya. Sok lah. Iya, Kang Diki kan bilang lamun orang rajin latihan blending gitu kan, nanti kita bakal mengetahui sistem kerja alam ya, semesta gitu. Nanti lamun orang nggak paham bisa membuat apa ya, produk gitu. Ya nanti mungkin Mbak gitunya mengatakan itu sebuah kisi-kisi ya. Jadi orang nu kudu bener-bener tapi alhamdulillah saya ketemu dengan Kang Rocky, jadi ada yang menerangkan. Ya abdi alhamdulillah lah, panggil teneng lah gitu lah. Bagaimana orang bisa membuat produk dari air? Ya kudu paham lah air, menyatu dengan air. Dalam arti menyatu tuh lain orang ngeubli jero cai kan, lain kan maksudnya. Tapi menyatu dengan bagaimana cara kerjanya, unsurnya apa saja, ya kan, yang terkandung di dalam air yang dibutuhkan oleh tubuh apa saja. Bikinlah air yang bagus, kan gitu kan? Lain menyatu dengan air ngeom gitu. Karena blending dengan air lain gitu maksudnya, lain. Ya, lain, tapi air itu diteliti, dipahami. Gitu maksudnya, menyatu dengan air itu ya artinya memahami air dengan baik. Bukan menyatu dengan air anclom. Bukan begitu maksudnya. Rek nepi ka 10 tahun ge ngan anclom hungkul gitu. Moal nyaho air. Iya. Loh iya kan? Nah ini sekarang pahami. Yang muter-muter saya anggap dia anclom gitu. Berjing teu nyaho apa yang dirasakannya. Yuk mulai blending dari hal-hal kecil. Air, pegang, coba pegang bener-bener air tuh, kecek gitu, sampai kita menemukan hal-hal yang lebih detail. Ada daun, ada baju, ada apa, terutama diri sendiri. Misalkan Yudi keur bogoh ka baturnya, perhatikan si rasa bogoh teh. Nah, bet urang bisa bogoh, gitu kan? Rasa bogoh teh adanya di mana? Gitu, ada rindu, Yud, rindu. Nah, Yudi betul bogoh ke abi. Nah, itu perhatiin. Nah, itu bogoh. Efeknya gitu, apa? Efeknya nanti kita bisa mengatur rasa itu. Kalau kita udah tahu, misalkan rasa bogohnya udah kamalinaan, kita bisa atur. Gitu. Karena kalau kamalinan ting, kalau menenon menderitana ge pisan gitu. Kita bisa atur. Nanti kita bisa jadi konsultan rasa. Atau misalkan gitu. lamun di dia aya bisul, coba bet jadi bisul. Bet jadi bisul gitu. Gitulah prinsipnya, kayak itulah blending tuh kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi tidak sesederhana itu dan tidak semistis itu.
gini terus nyaho kinerja semesta. Waduh, itu keterlaluan deh, pinternya keterlaluan. Jadi, karena hanya gini, ya kan, hanya gini kan, terus tahu kinerja semesta. Waduh, luar biasa sekali. Yang saya maksudkan gini, khusus untuk blending adalah artinya blending adalah kita mau meneliti itu, memperhatikan, mendengarkan, merasakan, melihat, gitu ya, satu hal itu dengan seksama dan dengan serius, sehingga kita bisa memahaminya. Itu blending itu, ya. Jadi kalau kita dengan kata blending, yang kebayang jangan joget, bukan. Tapi yang kebayang bagaimana kita mau mendengar, menceburkan diri, menyatukan diri, memperhatikan, meneliti dengan serius, dengan seksama, sehingga kita bisa mengetahui. Itu blending. Gitu. Ya. Gitu ya, kita tahu ya, hari ini, malam ini ya. Kita udah ke Sadu, udah dari sore, sekarang udah jam 10 malam. Ya, di sini kita intinya latihan sama mencoba belajar lebih memahami alam terbuka lah. Nah, nanti mungkin ujung-ujungnya kita berupaya untuk bisa memahami tempat hidup kita dengan baik, sehingga kita tahu apakah sebenarnya ini rusak, apa tidak rusak. Kalau rusak, bagaimana ngebenerinnya, apakah masih bisa dibenerin apa enggak, dan bagaimana biar nggak ngerusak di tempat-tempat yang lain gitu. Untuk itu kita harus paham dulu ya. Ya mungkin gitu aja. Sekarang kita udah pulang, udah ngantuk, udah harang next beak. Gitu ya, Kang Pepi ya. Ya, siap. Ya, sampurasun. Sampai.